ayat 8 sampai 9 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu the battlefield of your mind, ya, of the mind. Kita akan bersama-sama sebelum kita menyerahkan waktu kita kepada Bu Tanti, ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih sore hari ini. Kami bersyukur oleh karena Tuhan Engkau masih berikan kesempatan kami untuk belajar. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dan begitu sulit, kami seringkali Tuhan mendrive hidup kami dengan segala yang mudah, yang cepat, yang instan, bahkan itu yang menyenangkan hati kami. Tetapi bersama dengan Tuhan, mari Tuhan bilang Engkau memakai hamba-Mu, Bu Tantikos, boleh memberikan sebuah rahasia tahapan-tahapan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam semuanya, ibu-ibu cantik, Ibu Ningsih yang cantik. Selamat sore. Terima kasih banyak untuk kesempatan dari Bu Ningsih melalui Women Movement yang terus perhatian dengan ibu-ibu yang luar biasa yang tinggal di seluruh Nusantara, ya, dan juga kata ada dari Malaysia. Banyak juga, Bu dari Malaysia. Terus berkarya terus. Terima kasih Ibu Ningsih. Judul yang diambil adalah Battlefield of the Mind. Jadi ini tema ini sangat dekat di hati saya karena saya pun baru melalui pergumulan-pergumulan itu, terutama dengan adanya anak-anak saya yang sudah mulai beranjak remaja gitu. Jadi waduh gitu ya, kadang itu sehari bisa ada badai 2-3 kali gitu kan. Jadi wah kok begitu gitu, beda banget gitu waktu anak-anak masih kecil-kecil sampai dengan sekarang mereka udah mulai remaja. Tak pikir tadinya itu kalau mereka udah makin besar, masalahnya makin enteng gitu ya. Jadi saya pikir tadinya begitu, tapi ternyata itu justru sebaliknya. Waktu anak-anak tambah dewasa, mereka punya kemauan sendiri, mereka punya pikiran mereka sendiri yang kadang bertentangan dengan orang tuanya gitu ya. Jadi itu yang kami hadapi dan tema Battlefield of the Mind ini sangat memberkati kami sekeluarga ya. Jadi ada banyak orang yang membahas, saya waktu itu juga sempat belajar dan dengan pertolongan Roh Kudus maksudnya Tuhan mengizinkan untuk saya boleh membuat satu PowerPoint yang harapannya dapat kita belajar bersama-sama karena saya juga masih terus berprogres, terus berproses melalui hidup ini, teman-teman. Nggak ada yang sudah jadi pemenang ya. Nanti suatu saat pemenang adalah dengan Yesus di surga sana ya. Nah, jadi sebelum ini dimulai, saya ingin sharing sebuah video untuk teman-teman semua. Sebentar kita nonton videonya sama-sama ya. Tunggu sebentar, share videonya. Sebentar teman-teman, bersabar dengan saya. Oke, apakah layar saya kelihatan? Gelap ya, kita mulai ya. Oke. The 10th chapter of 2 Corinthians, beginning with the 3rd verse. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. In other words, we are engaged in a warfare. If you're a Christian, you are engaged in a warfare. Not a basketball court, not a playground, not a football stadium, but you're engaged in a battlefield. Now, for the weapons of our warfare are not fleshly, they're not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. The Apostle Paul said, I'm going to use some weapons that will be new to you,
but they're going to pull down the devil's strongholds. And these are spiritual weapons, the Word of God and prayer and the power of the Holy Spirit. Then he said, we're casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. A person who is living in the Spirit, every thought that he has should be in obedience to the person of the Lord Jesus Christ. Now, thoughts are powerful to harm us and powerful to help us. The Bible says, as a person thinketh, so is it. How do you think? What goes through your mind? What do you think about when you're alone? Someone has said plain living and high thinking are no more. One of the most important things in our lives is who's going to control our minds. Proverbs 16:32 says, he that ruleth his mind is greater than he that taketh a city. Means to rule the thought of your mind. You spend a great deal of time alone, many of you do. So your mind is your only companion. What do you think about? What do you talk to your mind about? That's your only companion, is your mind, for many of you. Isaiah the prophet said, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Do you keep your mind on Christ? And if you get your mind off Christ and you get it on some things you shouldn't be thinking about, do you pray, Lord, forgive me and help me to get my mind back on Christ? I do many times. Ya, ibu-ibu. Jadi itu video tadi cuplikannya saya ambil dari videonya Bill Graham. Tapi kemarin memang saya minta tolong sama staf saya untuk tambahkan teks bahasa Indonesianya agar kita semua lebih mudah untuk mengerti. Video itu sebetulnya cukup panjang tapi dipotong. Jadi kalau ibu-ibu nanti mau cari, bisa cari kelanjutannya apa gitu ya. Cukup panjang, sekitar mungkin ada 30 menit atau 20 menit gitu ya. Nah, jadi yang dari video itu, mari sama-sama kita menyadari ibu-ibu, seperti yang tadi Bill Graham sampaikan. Hidup kita, pada saat kita bilang kita itu adalah pengikut Kristus, kita itu adalah orang-orang Kristen, maka secara otomatis kita itu juga harus siap dan menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertempuran. Hidup ini adalah sebuah peperangan. Seringkali, ya sebelum saya tahu dan dibukakan matanya oleh Roh Kudus tentang ini, seringkali itu harapan saya adalah hidup tuh kepengennya leha-leha gitu ya ibu-ibu ya, nunggu liburan, nunggu hari Sabtu, Minggu gitu ya, jadi kepengennya itu kerja, kalau udah kerja, relax dulu lah, ngaso dulu gitu ya, kepengennya kayak gitu, tapi ternyata sesudah kemarin mengikuti beberapa pelatihan, baca buku ya, Tuhan perlengkapi, akhirnya saya sadar bahwa yang namanya hidup dalam Tuhan Yesus, saat kita terima Tuhan Yesus tidak pernah menggaransi untuk hidup kita itu menjadi hidup yang mudah, ya, tidak pernah menggaransi, tidak ada masalah. Tetapi Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai. Dan pertempuran itu akan selalu terus terjadi. Nah, pertempuran yang seperti apa, ini yang akan kita bicara bersama-sama, diskusi bersama-sama pada sore hari ini. Saya sharing kembali screen saya yang tadi. Sudah kelihatankah screen-nya? Sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, makasih Bu Ningsih. Nah, jadi kita masuk ke sini. Siapakah musuh kita gitu ya? Jadi kalau kita seringkali dengar bahwa wah, kita ini punya musuh tadi. Hidup itu pertempuran. Yang namanya tempur pasti ada musuhnya. Lah, musuhnya ini siapa gitu ya? Kita pengen tahu musuh kita itu siapa. Mari kita sama-sama belajar untuk tahu musuh kita itu sebetulnya siapa. Seringkali kita berpikir, ibu-ibu, yang terutama mungkin bagi kita yang suka nonton film ya, sekarang Cineplex ditutup, tapi mungkin dulu-dulu, wah, ada film tentang pengabdi setan gitu, kemudian juga ada Pocong Ngesot gitu ya. Ini film-film horor gitu ya Ibu ya. Ini setannya Indonesia. Katanya setannya Indonesia tuh paling komplit deh gitu ya. Macam-macam bentuk, warna,
ada gitu ya. Kalau setannya luar negeri itu maksimal vampir atau zombie gitu ya. Tapi kalau Indonesia itu kayak gado-gado gitu setannya. Nah, jadi bagi awam yang mereka pikirkan saat ngomong, oh kita dalam medan pertempuran, itu yang tergambar di pikirannya kita ya. Saya dulu juga begitu, tak pikir tuh ngelawan setan-setan ini gitu ya. Jadi saya juga sering takut tidur sendiri gitu ya. Tak pikir nanti gimana kalau tiba-tiba diliatin apa gitu ya. Ternyata sesudah belajar lebih lanjut bahwa pertempuran yang sesungguhnya itu nggak seperti yang digambarkan oleh Hollywood atau oleh Cineplex yang ada. Nah, sebenarnya pertempuran yang ada itu ada di mana begitu. Ternyata pertempuran yang sebenarnya itu ada di dalam keluarga kita. Ada di dalam yang usianya masih muda maupun udah tua ya, di dalam diri kita sendiri mungkin sebagai seorang ibu ya, di dalam suami kita juga. Jadi itu pertempuran itu ada di dalam diri kita masing-masing. Pertempuran apa? Disebut sebagai pertempuran spiritual. Makanya nggak kelihatan ibu-ibu ya, walaupun kita mungkin wajahnya senyum, nggak ada apa-apa, tapi di kepala itu wah, A sampai Z gitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu seperti itu ya. Apalagi kalau tanggalnya udah tanggal tua gitu. Waduh, tambah lagi ya sampai hurufnya A sampai Z nggak cukup gitu. Kayaknya butuh huruf-huruf yang lain gitu. Nah, jadi yuk mari sama-sama kita menyadari kita ini sedang bertempur. Pertempurannya ada di dalam pikiran kita. Nah, itu apa dasarnya? Seperti sudah dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12 bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging ya. Jadi musuh saya bukan mertua saya, musuh saya bukan adik ipar saya, musuh saya bukan adik saya, tetapi adalah penghulu-penghulu dunia, pemerintah-pemerintah yang ingin menawan kita, yang ingin mencuri kita sehingga kita akan akhirnya itu melenceng jalan yang akhirnya harusnya kita itu menuju kekekalan, akhirnya kita dibelokkan. Kita masuk ke jerat-jeratnya iblis. Itu adalah kemauan dari penghulu-penghulu dunia. Melalui apa mereka bertempur, ibu-ibu? Jadi sesudah kita tahu musuh kita harus tahu juga cara mereka bertempur seperti apa. Ternyata iblis itu kalau bertempur, ibu-ibu, mereka itu membangun benteng-benteng. Makanya tadi waktu Bill Graham ngomong, ada benteng-benteng yang harus dihancurkan. Benteng-benteng ini lebih kokoh dari benteng yang fotonya saya tunjukkan ini ya. Tapi nggak kelihatan karena benteng-benteng itu ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita yang dibangun oleh iblis. Ada ayatnya ya dari 2 Korintus 10 ayat 3-4. Jadi di situ dikatakan bahwa kita itu butuh senjata yang bukan duniawi. Senjata spiritual, karena yang kita lawan, yang dapat meruntuhkan benteng-benteng itu pun bukan benteng yang sesungguhnya. Kalau benteng yang sesungguhnya, mungkin kita butuh bom atom gitu ya. Tetapi benteng ini ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita pakai bom atom, matilah kita sama-sama dengan bentengnya ya. Jadi kita mau cari strategi untuk kita bisa hancurkan benteng-benteng yang sudah dibangun oleh iblis itu. Nah, benteng-benteng itu seperti apa? Kita mau cari sama-sama benteng-benteng itu seperti apa. Contohnya, benteng yang pertama, ini adalah benteng cara pandang. Nah, jadi seperti tadi Bu Ningsih sudah memberikan pengantar ya. Apa yang kita pikirkan, kita itu siapa, dia itu mau apa gitu ya. Seringkali kita pakai asumsi gitu. Seperti ada gambar ini adalah gambar seekor kucing ya, dia sedang lihat di cermin, terus lihat seekor singa. Nah, jadi kayaknya kalau seperti ini si kucing ini pede gitu ya Bu ya. Jadi dia merasa wah aku ini anak harimau loh gitu ya. Nah, tapi seringkali juga si kucing ini waktu nonton ke dalam yang muncul bukan lagi harimau, mungkin seekor cacing tanah. Jadi dia pikir, waduh, aku itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, aku takut, selalu bersembunyi terus, seperti ibu-ibu ya. Jadi cara pandang kita itu sangat mempengaruhi tindakan kita, seperti tadi Bu Ningsih katakan. Dan juga mempengaruhi sikap kita akhirnya. Apakah kita itu jadi ibu-ibu yang jutek, ya, cuek, nggak mau senyum ya. Kalau senyum tuh mahal banget gitu ya. Jadi
atau cemberut malah, atau kita ibu-ibu yang dipenuhi sukacitanya Tuhan. Jadi baik mungkin perasaannya galau, baik mungkin itu sedang banyak permasalahan, tetapi Tuhan izinkan untuk kita boleh tersenyum. Yang saya ngomong ini bukan senyum yang dibuat-buat ya ibu-ibu ya. Jadi kebanyakan senyum sendiri itu bahaya ya. Jadi saya nggak minta ibu-ibu untuk senyum sendiri, bukan yang seperti itu. Tetapi senyum ini adalah senyum yang dilahirkan oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga walaupun melewati sebuah permasalahan yang berat pun, hati kita masih terus Tuhan mampukan untuk dapat bersyukur. Nah, kemudian yang satu lagi yang kita harus tahu, ibu-ibu sekalian, teman-teman, adalah bagaimana si iblis itu suka menyerang kita itu pakai yang namanya ranjau. Jadi kalau teman-teman tahu ranjau ya, waktu itu perang antara Amerika dengan Vietnam. Itu banyak sekali dipasang ranjau-ranjau di Vietnam itu teman-teman ya. Jadi cara kerja ranjau itu dia nggak tiba-tiba meletus, dia itu tersembunyi di dalam tanah. Namun begitu ada orang yang jalan di atasnya, ranjau ini tiba-tiba meledak gitu. Dan pada saat dia meledak, tujuannya itu bukan untuk membunuh. Jadi orang yang terkena ranjau itu jarang-jarang mati, teman-teman. Karena yang kena ledakan adalah kakinya. Tapi apa yang terjadi? Paling tidak kakinya itu buntung gitu. Jadi dia akan kesulitan untuk berjalan. Jadi poin ini harus benar-benar kita pahami bahwa iblis itu pada saat Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib di Golgota 2021 tahun yang lalu, Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan iblis. Jadi iblis itu udah nggak bisa lagi membunuh kita. Karena kita ini sudah dibeli oleh darahnya. Kita udah dibayar dengan lunas. Tetapi saat kita masih ada di dalam dunia ini, iblis bisa menyakiti kita, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat foto ini, kita lihat foto-foto veteran ini. Teman-teman bisa melihat, ada sesuatu yang berbeda dengan veteran-veteran yang berjalan di bagian depan. Apanya kira-kira teman-teman dibandingkan dengan veteran yang berjalan di bagian belakang? Iya, benar sekali. Di bagian depan itu mereka pakai tongkat ya, karena kaki mereka salah satunya sudah terluka, buntung kakinya. Nah, jadi ada ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 8. Untuk kita selalu berjaga-jaga, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menelan mangsanya. Jadi, saya sering salah paham dengan ayat ini sebelumnya. Itu mau memangsa ya, mau menggigit gitu. Tak pikir tuh kalau namanya singa itu dianggap sebuah binatang, seekor binatang buas. Kita nggak bisa pelihara singa di rumah kita ya. Kalau anjing bisa, tapi kucing bisa. Singa nggak bisa, karena apa? Singa ini binatang buas dan dia punya senjata. Senjatanya singa itu adalah gigi-giginya yang tajam dan cakar-cakarnya yang tajam itu ya. Jadi kalau sekali kita dicakar sama singa, dimakan habislah kita. Tetapi dalam Alkitab, Tuhan Yesus sudah menggaransi kita bahwa pada saat Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, giginya singa, giginya iblis, sengatnya iblis, yaitu adalah maut, itu sudah diambil teman-teman. Jadi singanya itu nggak punya gigi, ya. Gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi singanya itu kayaknya imut gitu ya. Hati-hati tapi teman-teman, karena singa ini tetap bisa menyakiti kita, walaupun tidak bisa menggigit lagi. Dia bisa menelan kita, ya teman-teman ya. Jadi mari kita sama-sama waspada dengan jebakan-jebakannya. Nah, kenapa namanya iblis tuh ingin menyakiti kita tapi tidak membunuh? Yang pertama, memang kita nggak bisa dibunuh ya. Badan kita bisa, tetapi roh kita tidak bisa. Karena roh kita adalah milik Kristus. Amin ya. Hanya pada saat kita itu terluka, teman-teman ya. Kenapa waktu itu digunakan ranjau? Itu karena pada waktu perang dan saat ada satu orang itu terluka, untuk menolong orang yang terluka ini dibutuhkan lebih banyak orang. Jadi kalau orang atau tentara itu langsung kena suatu bom atau kena tembakan, dia mati, sudah selesai ceritanya. Teman-temannya yang lain pasti langsung berperang lagi. Tetapi kalau dia itu terluka, teman-teman yang lain akan kemudian
senjata yang mereka panggul akan mereka taruh. Mereka berusaha untuk menolong teman-temannya. Dan itu terjadi, teman-teman. Iblis itu suka tadi mencari-cari cara, menanam ranjau-ranjau itu agar teman-teman kita, agar diri kita terluka. Karena pada saat kita terluka, kita akan melukai orang lain. Kita mungkin tidak punya keinginan ya untuk sebenarnya melukai anak kita. Tetapi karena kita belum sembuh, kita belum dipulihkan, akhirnya kata-kata yang muncul dari mulut kita, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, hati-hati yang menyakitkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu mungkin anak, suami, teman, rekan, komunitas, dan akhirnya semua terus gitu ya, perang sendiri. Bukan perang melawan iblis, tapi perang antara anak-anaknya Tuhan. Dan itu sangat sekali disayangkan bila saat itu terjadi. Jadi mari teman-teman semua melalui kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama untuk kita jangan sampai lagi mau diperdayai oleh iblis. Nah, kalau kita udah tahu siapa musuh kita, tentu saja ada strateginya untuk bisa menjadi pemenang. Untuk bisa menjadi pemenang, ada 3 kunci yang pada sore hari ini saya rindu untuk sharing dengan teman-teman semua. Yang pertama adalah kita ingin untuk menjadi pemenang dalam diri kita sendiri dulu. Yang kedua, pemenang di dalam komunitas. Dan yang terakhir adalah bertumbuh bersama-sama Tuhan. Karena pada saat kita dapat menang melawan diri kita sendiri, komunitas kita pun akan menjadi lebih baik dan akhirnya kita bisa bersama-sama bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Kita masuk yang nomor 1, diri sendiri. Nah, jadi apa yang di pikiran kita, seperti tadi yang dikatakan oleh Bill Graham, itulah yang nantinya akan menjadi diri kita. Ya, jadi kalau demikian, maka kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Seperti tadi yang Bu Ningsih katakan di kitab Filipi, itu Tuhan sudah memerintahkan untuk kita selalu pikirkan sesuatu yang indah, sesuatu yang sedap dipuji, ya, sesuatu yang sedap dipandang, yang suci, semuanya yang indah-indah. Karena apa? Karena pencipta kita itu tahu bahwa kunci kemenangan itu letaknya ada di pikiran kita. Kalau pikiran kita udah dipenuhin oleh segala macam tipu muslihatnya iblis, ya, benteng-bentengnya itu masuk di dalam situ tentang diri kita, mungkin seperti benteng apa, misalnya kayak benteng aku itu nggak layak, benteng mungkin aku tuh dari dulu memang udah seperti ini, nggak bisa dirubah, begitu ya. Seringkali kita berpikir begitu, dari sononya itu memang begini gitu, gimana cara ngerubahnya gitu ya. Atau mungkin kita juga merasa terlalu sombong gitu, nggak ada yang sebaik aku ini kelasnya udah kelas berbeda gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kita harus hati-hati, waspada teman-teman. Yang bisa kita lakukan itu adalah untuk menjadi pemenang diri sendiri, kita harus mengetahui rahasianya ini teman-teman. Bahwa Tuhan itu memang sejak awal menciptakan manusia, kita diberikan kebebasan untuk memilih, namanya free will. Jadi pada saat kita punya kebebasan untuk memilih, kita itu bisa pilih, kita mau ikut Tuhan atau enggak, kita mau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu atau enggak, ya. Itu Tuhan berikan sebuah kebebasan. Tapi ya, ternyata ada tapinya. Tetapi segala keputusan yang kita buat itu akan selalu ada konsekuensinya. Itu yang iblis nggak bilang ya. Jadi waktu iblis ngomong sama Hawa, waktu itu cuman diiming-iming aja buahnya gitu. Dia bilang, Hawa ini ada buah kayaknya nikmat bener deh gitu ya. Kamu nanti bisa pinter loh gitu. Tapi iblis nggak ngomong kalau buah itu juga akan menjadi titik kejatuhan manusia. Jadi mari sama-sama teman-teman, kita mau belajar bahwa segala keinginan kita berhak untuk memilih. Kita bisa memutuskan semau-mau kita. Tetapi yang namanya konsekuensi, baik itu konsekuensi yang positif maupun konsekuensi yang negatif, kita nggak bisa pilih. Konsekuensi itu adalah otomatis, sudah satu paket dengan keputusan yang kita buat. Contohnya, kita memutuskan untuk makan sembarangan. Akhirnya kita sakit perut. Aduh, ya mules perutnya. Itu adalah sebuah konsekuensi yang didapat karena keputusan kita. Atau pada saat anak kita
dia memutuskan untuk besok mau ulangan, aku mau belajar rajin, dia siang malam belajar, maka dia mendapatkan suatu konsekuensi, dia jadi juara 1. Nah, itu sudah satu paket, teman-teman ya. Jadi hati-hati pada saat kita menentukan pilihan kita. Ini adalah ayatnya, bahwa pada saat dosa menjalar ke seluruh dunia itu melalui satu orang. Waktu itu Hawa nggak nyadar kalau konsekuensinya itu bakal sampai dengan sekarang, 2021 tahun kemudian, lebih ya, itu sebelum Tuhan Yesus. Jadi mungkin sudah 4.000 tahun kemudian, masih saja kita ini akhirnya jatuh terus ke dalam dosa. Hanya karena Adam dan Hawa memutuskan untuk mengikuti dirinya sendiri dan tidak taat pada Tuhan. Yang nomor 2 adalah harus selektif, ya. Jadi kalau ngomongin selektif ini, di sini ada gambar, teman-teman. Itu sebenarnya adalah alat telinga, alat pendengaran, ya. Jadi papa saya karena pendengarannya agak terganggu, beliau memakai sebuah alat pendengaran. Nah, kemarin tuh waktu saya cari-cari tentang selektif, gambar ini yang saya dapat gitu. Kayaknya lucu gitu ya gambarnya ini, karena ini ada di telinga seorang laki-laki gitu, terus di dalam alat pendengarannya itu ada kontrolnya. Dia mau dengerin apa gitu ya. Mau dimatiin bisa, ke titik off ya, atau mau di setel, aku mau dengerin TV aja gitu ya. Jadi mau dengerin istri, diputarlah dia ke atas gitu ya. Jadi di sini kelihatannya suami ini udah ngep gitu dengerin istrinya, dia turunin aja gitu. Kalau istrinya ngomong udah nggak denger gitu ya, dengerinnya TV terus gitu, teman-teman. Nah, jadi ternyata yang namanya selektif ini, ya ini cuma bercanda aja sih gambar ini ya. Saya percaya suami teman-teman semua ya, papa saya juga nggak begini gitu ya, suami saya juga nggak begitu ya. Tetapi ini cuma bercandaan aja yang menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya bisa selektif. Alat ini akan baik pada saat kita taruhnya bukan di telinga, tetapi kita pasang di dalam hati kita. Jadi pada saat kita pasang di dalam hati kita, disitulah kita belajar agar hati kita itu dipenuhi oleh kewaspadaan. Nah, jadi teman-teman semua, sekarang kita mau melihat di sini ya, ini adalah ayatnya. Ini adalah ayatnya. Jadi disitulah terpancar kehidupan. Jadi Tuhan itu tahu bahwa hati kita itu memancarkan kehidupan. Jadi kalau kita nggak jagain hati kita dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu bisa masuk dari situ, dan keinginan kita pun jadi macam-macam. Kalau orang Jawa bilang neko-neko gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati sama keinginan hati kita. Nah, rahasia yang ketiga ini adalah kuasa. Jadi kuasanya Tuhan pada saat kita itu jadi anak-anaknya Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, kita itu menerima sebuah kuasa. Kuasa yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus pada saat dia ada di dalam kuburnya selama 3 hari dan kemudian bangkit kembali, ada di Roma 8 ayat 11, kuasanya yang sama itu diberikan kepada kita, teman-teman. Jadi kita itu diberikan kuasa untuk apa? 1, menentukan apa yang kita pikirkan. 2, menentukan apa yang ingin kita katakan. Dan 3, apa yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya ini kita punya kuasa, teman-teman. Kalau misalnya bilang, wah, jangan hujan ya, saya mau nanti lari sore gitu ya. Nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa mengontrol cuaca. Atau kita bilang sama anak kita, kamu harus nurut sama mama gitu ya. Ternyata dia nggak nurut, kita juga nggak bisa punya kontrol atas dia ya. Atau mungkin dengan suami ya, kita udah masain ya, wah mie sedap, enak sekali bumbunya, kita tunggu suami kita pulang. Pas datang bukannya dia happy, malah dia marah-marah, ngomel-ngomel karena di kantor mungkin ada masalah. Kita nggak bisa juga mengontrol apa yang ada di pikiran suami kita ataupun teman-teman kita. Tetapi apa yang ada di pikiran kita, di hati kita, apa yang ingin kita katakan, apa yang ingin kita lakukan, itu semua kita punya kuasa. Amin, teman-teman. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Jadi kita itu bisa menjadi pemenang. Masih ada harapan teman-teman kita semua ya untuk bisa jadi pemenang. Nah, jadi kalau kita udah jadi pemenang melawan diri kita pribadi, maka next-nya adalah di dalam komunitas kita. Karena
komunitas kita itu akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan juga. Kalau komunitasnya itu semuanya orang-orang yang semuanya pakai asumsi, semuanya maunya marah-marah, pasti akhirnya juga komunitasnya nggak bisa se-happy ini ya. Gambar ini kayaknya lagi apa teman-teman? Mereka lagi happy ya, mereka lagi ngelakuin sesuatu yang bermanfaat ya, kayaknya lagi bersih-bersih gitu. Ada yang bawa tas plastik, di dalamnya ada kayak sampah-sampah, itu yang saya bayangkan ya, karena mereka pakai sarung tangan, mungkin mereka lagi kerja bakti bersihin kampung kayak gitu ya, kerja bakti sama-sama, udah selesai terus mereka foto ye gitu ya, sama-sama happy. Nah, jadi ini bisa tercipta kalau masing-masing anggota komunitas itu, yang mana adalah saya dan teman-teman semua, dapat mengelola emosinya dan menjadi komunitas yang baik. Dalam hal ini, kita itu seringkali dihadapkan dengan tantangan yang namanya perbedaan. Nah, jadi gambar ini menunjukkan teman-teman, kita lihat ada gambar telur gitu ya di situ ya. Telur itu ada telur lehor, ada telur ayam kampung, macam-macam. Nah, di dalam baki ini telurnya itu didominasi oleh warna putih. Hanya ada satu yang coklat gitu ya. Jadi seringkali teman-teman, termasuk saya adalah pelakunya, itu kalau ketemu dengan orang yang cocok dengan komunitas kita, mungkin wah, sama-sama anak Tuhan, sama-sama pelayanan ini, sama-sama apa ya, kelas sosialnya, sama-sama background pendidikannya, kita itu bisa saling menghargai satu sama lain. Tetapi begitu sedikit aja ada perbedaan, kayak gambar ini, sama-sama telurnya, hanya warnanya saja berbeda, seringkali kita itu sulit untuk menerima perbedaan. Bukankah demikian teman-teman? Karena saya juga merasakannya ya, langsung timbul ini, tanduknya gitu ya. Tadinya udah bertobat, udah baik, tapi begitu yang beda, ada yang beda sedikit yang membuat kita itu tergelitik. Wah, tanduknya langsung keluar semua gitu teman-teman. Ini bukan saudaraku ini karena dia berbeda begini gitu ya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita semua itu berdosa sehingga kita itu seringkali kesulitan untuk mengasihi karena hati kita itu memang dipenuhi oleh luka-luka yang harus disembuhkan lebih dahulu, baru kita kemudian dapat memulihkan teman-teman kita. Jadi di sini dikatakan di Matius 25 ayat 40 ya, bahwa apapun yang kau kerjakan untuk saudaramu yang paling hina sekalipun, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus berkata demikian. Ayat ini bukan ayat yang pertama kali kita dengar, bukan? Karena bagi saya juga sudah familiar gitu ya. Tetapi seringkali untuk melaksanakannya itu kok angel timen gitu ya. Terutama pada saat orang itu berbeda dengan kita. Kalau yang sama itu gampang gitu ya, tapi begitu berbeda. Kita itu seringkali cari-cari alasan gitu ya. Lah tapi dia begini, tapi dia begini. Padahal kalau Tuhan itu kasih sebuah perintah, itu adalah harus ya teman-teman ya. Jadi mari kita sama-sama sore hari ini mau untuk datang kepada Tuhan. Kalau memang masih ada di dalam kita, ada hal-hal yang perlu dibereskan, kita perlu datang dan minta tolong untuk Roh Kudus untuk membereskannya. Dan juga yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Jadi di dalam kitab Alkitab ya, di dalam Alkitab kita itu ada dua hukum terutama. Di dalam Markus 12 ayat 28b ya, sampai dengan ayatnya yang ke berapa? 30 ya. 34. Nah, jadi di situ dikatakan teman-teman ya, itu bukan sebuah hukum yang tidak familiar ya. Kita familiar. Seringkali dibacakan di gereja, seringkali kita di Alkitab kita. Tetapi teman-teman, bukankah kedua hukum ini tidak mudah untuk dilakukan? Karenanya disebut hukum. Kalau mudah, Tuhan nggak akan membuat kedua hal ini menjadi hukum.
karena itu memang sulit, maka dikatakan hukum. Kalau namanya hukum itu mau nggak mau harus dilakukan. Seperti hukum misalnya contoh, dibuat peraturan ya, naik sepeda motor harus pakai helm. Itu adalah suatu keharusan, kalau enggak akan ada dendanya, akan ada konsekuensinya. Jadi teman-teman semua, mari kita menangkap dari sore hari ini ya. Waktu itu pernah ada seorang fakulti dari Hagai, waktu itu saya ikut Hagai seminar, dan fakulti itu bilang ke saya bahwa di dalam Alkitab itu, kalau misalnya diperas gitu ya Tuhan, jadi teman-teman ya, jadi misalnya kita bawa Alkitab, terus Alkitab ini kita peres gitu teman-teman, gitu, peres sampai netes, ada 2 air yang netes. Tes pertama, itu adalah hukum pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dengan kekuatan. Kemudian kita peres lagi Alkitabnya teman-teman, gitu. Netes yang kedua, di situ adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari hukum ini teman-teman. Jadi teman saya itu fakulti Hagai itu bilang ternyata kedua hukum ini itu seperti ini teman-teman. Ini gambar ini mesti teman-teman semua familiar dengan gambar ini ya. Sebentar, gambarnya adalah, nah ini gambar apa teman-teman? Ya, bagi ibu-ibu semua pasti familiar, gambar tali jemuran gitu ya, sahabat kita saat pagi gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat teman-teman, tali jemuran itu bisa menggantung, kita bisa gantungkan jemuran-jemuran handuknya kita, bajunya kita, baju anak-anak kita gantung di situ pada saat tiangnya ini berdiri dengan tegak, teman-teman. Jadi di situ ada 2 buah tiang. Pada saat salah satu tiang itu terjatuh, akibatnya apa teman-teman? Ya betul, pasti seluruhnya yang tergantung di situ akan juga ambruk gitu, jatuh semuanya. Nah, sama juga dengan kedua hukum utama tadi itu teman-teman. Jadi pada saat kita ngomong kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan ya, segenap tadi kita baca ini ya, hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Kemudian yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia dengan seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu 2 hal ini teman-teman. Sedangkan yang lainnya, mungkin itu hukum nabi-nabi, rasul-rasul, itu semua gantung di sini teman-teman, di tengah-tengahnya ini. Jadi kalau kita mau simple lakukan yang 2 ini. Kalau yang 2 ini udah dilakukan, berarti yang lainnya secara otomatis kita udah lakukan. Karena 2 ini adalah tonggaknya. Tapi kalau salah satu itu roboh, walaupun kita udah sangat dekat sama Tuhan, tapi kita nggak mengasihi sesama kita, dan juga nggak mengasihi diri kita sendiri, maka yang lain ikut roboh, teman-teman. Jadi kira-kira demikian. Maka itu adalah kuncinya, 2 tonggak ini. Yang selanjutnya adalah peraturan 5 detik. Nah, di sini yang menarik adalah ini ngomong tentang mekanisme tubuh kita, otak kita ya. Jadi pada saat kita itu ada suatu hal terjadi, kita ada sebuah pemicu terjadi, kita punya 2 pilihan, mau bereaksi atau mau merespon. Kalau bereaksi, itu gambarnya ya, teriak gitu, wah gitu ya, marah gitu ya, itu sebetulnya yang terjadi adalah pemicu tadi langsung masuk ke otak kita di bagian yang namanya limbik. Jadi limbik ini adalah otak yang paling dalam ya, ini limbik itu di bagian yang merah ini teman-teman, itu adalah otak emosi kita. Tetapi untuk otak di mana kita berlogika itu adalah otak di bagian depan ini yang namanya frontal lobe di bagian sini ya. Jadi ada orang kalau kecelakaan terus kebentur depannya ini bisa saja emosinya terganggu karena otak di bagian depan itu terganggu gitu teman-teman. Nah, jadi agar kita bisa menahan emosi kita, tidak langsung reaktif, tetapi kita mau tahan dulu ya, kita jadi orang-orang yang proaktif. Pilih-pilih dulu, apa yang harus aku lakukan? Itu ternyata teman-teman, kuncinya adalah 5 detik. Artinya apa? Pada saat sesuatu itu terjadi, jangan langsung kita itu dor gitu ya. Tetapi hitung dulu. 1, 2, 3,
4, 5. Nah, sesudah kita lakukan 5 detik itu, baru kita bereaksi apa? Karena kalau kita tidak nunggu 5 detik, pasti secara otomatis limbik ini akan langsung reaktif, duor gitu teman-teman ya. Jadi mari kita buat komitmen sama-sama sore hari ini, nanti sesudah kita selesai dari acara ini, tunggu 5 detik ya teman-teman ya. Setiap kali ada sesuatu yang rasanya itu membuat kita jadi jengkel gitu ya, tahan 5 detik. Kalau sesuatu itu membuat kita ketawa, nggak usah ditahan ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti ada yang lucu, tak tahan dulu, baru ketawanya carry gitu. Aneh nanti teman-teman ya. Jadi jangan demikian. Kalau yang membuat kita emosi aja ditahan. Kalau ketawa nggak usah ditahan-tahan, oke? Nah, yang selanjutnya adalah yang nomor 3 sekarang. Yang ketiga ini adalah kita itu tadi kan sudah ngomong, untuk kunci yang pertama adalah jadi pemenang dalam diri sendiri. Yang kedua adalah jadi pemenang bersama-sama dengan komunitas kita, ya. Dan yang ketiga itu adalah terus bertumbuh. Nah, untuk terus bertumbuh, itu kita ingin mengikuti apa yang diajarkan di kitab Efesus, bahwa masing-masing daripada kita itu diminta oleh Tuhan untuk terus bertumbuh ke dalam segala hal yang arahnya kepada Kristus yang adalah kepala. Maksudnya apa, teman-teman ya? Saya baru menyadari bahwa kekristenan itu bukan sesuatu yang mana selesai pada saat kita terima Kristus. Maksudnya udah dibaptis, ke gereja, bisa baca Alkitab, bisa pujian, terus bar gitu. Enggak, teman-teman, ternyata. Ternyata kekristenan itu adalah kekristenan yang bertumbuh. Jadi masing-masing kita, termasuk saya, ini adalah work in progress. Maksudnya ya belum jadi gitu loh, masih di dalam proses. Kapan selesainya? Pada saat nanti Tuhan panggil kita atau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tetapi selama masa itu belum datang, kita masih diizinkan berada di dunia ini untuk bisa melayani Tuhan. Kita akan terus berproses dan Tuhan itu ingin untuk masing-masing kita terus bertumbuh di dalam apa? Di dalam karakter kita terutama. Karena karakter itu adalah yang paling berharga bagi Tuhan ya. Saya sering berpikir, kenapa kok karakter itu paling berharga ya? Karena karakter itu kan jadi kita ya, jadi siapa kita. Tetapi pada saat kita meninggal dunia, tubuh kita nggak dibawa. Jadi kalau kita misalnya ada yang oh saya sekarang kok ini ya rambutnya keriting, kepengennya tak lurusin, sudah dilurusin besok keriting lagi, jangan khawatir karena besok pada saat dipanggil sama Tuhan rambutnya ini nggak dibawa ya. Saya nggak tahu kayak apa ya, tapi apa yang ada di badan kita ini nggak akan kita bawa. Tetapi pada saat itu ada di dalam karakter kita, saya percaya itu akan kita bawa pada saat kita menghadap Tuhan. Amin teman-teman ya. Jadi Tuhan itu ingin kita bertumbuh untuk menjadi semakin seperti Dia. Apa kuncinya agar kita bisa bertumbuh menjadi semakin seperti Dia? Yang pertama, kuncinya itu adalah bergantung pada Tuhan. Ini cukup menarik dan berlawanan dengan apa yang kita belajar bersama-sama. Maksudnya begini, dari kecil hingga dewasa, kita itu kan dituntut untuk makin lama makin menjadi mandiri, ya kan? Orang tua kita ke anak kita pasti ngomong, kamu suatu saat tuh harus bisa sendiri, nggak bisa mama terus yang ngelakuin gitu ya. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya seperti itu. Tak bantu sekarang, mama ajarin sekarang, tapi suatu saat kamu harus bisa terbang sendiri gitu. Nah ternyata itu betul pada saat kita mendidik anak-anak kita. Orang tua kita mendidik kita. Tetapi bersama Tuhan itu tidak demikian teman-teman. Tuhan itu inginnya kita nempel terus sama Tuhan. Tuhan itu inginnya kita bergantung terus sama Tuhan. Jadi kalau kita punya keinginan misalnya ya, atau sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bergantung pada Tuhan, maka Tuhan tuh nggak suka. Pasti akan diambil teman-teman. Karena hal-hal itu akhirnya menjadi ilah lain.
Karena Tuhan bilang, jangan ada ilah lain di hadapanku, gitu ya. Jadi biasanya kita itu akan permasalahan yang dihadapi dalam hidup kita itu biasanya adalah permasalahan yang sangat dekat dengan hati kita. Contoh dalam keluarga saya itu adalah anak-anak saya, gitu ya. Jadi yang paling dekat dengan hati saya adalah anak-anak saya. Maka permasalahan yang saat ini terjadi adalah dengan anak-anak. Bagaimana mendampingi mereka menjadi anak-anak remaja yang nantinya akan bertumbuh menjadi dewasa. Itu menjadi pergumulan di dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya sudah serahkan itu kepada Tuhan. Saya serahkan anak-anak kami, ya kita, suami saya juga sudah menyerahkan anak-anak kami kepada Tuhan. Karena kami tahu rasa sayang maupun kemampuan kami untuk menyayangi anak-anak kami itu sangat terbatas. Tetapi Tuhan, Bapa mereka, Bapa kita di surga, itu sangat sayang sama kita, sangat sayang sama anak-anak kita. Dan Dia punya kemampuan yang tidak terbatas. Dan Dia itu mampu, teman-teman. Dan Dia itu peduli. Dia itu sangat sayang. Jadi, kenapa harus kenapa harus saya pegang sendiri? Kenapa harus saya beban yang berat itu saya pikul sendiri? Kenapa demikian? Karena kalau Tuhan itu lebih sayang, kan harusnya saya serahkan sama Tuhan yang lebih sayang sama mereka. Bukan berarti saya tidak berusaha, teman-teman, tetapi kita mau terus tadi bergantung sama Tuhan. Gambar ini contohnya adalah seorang yang juga tadi dia agak pincang jalannya ya. Kenapa pincang? Ini sebetulnya diambil dari ceritanya Yakub. Yakub di Alkitab itu pada saat dia lahir ya, dia sudah berusaha memegang kaki kakaknya, kepingin lahir jadi yang nomor 1. Dan dia hidupnya itu seringkali bohong ya, melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan iman kepada Kristus tentunya. Tetapi pada saat akhir hidupnya, pada saat dia itu bertemu dengan Tuhan di Peniel, di situ dia bergulat dengan Tuhan dan kakinya itu dipelecokkan, teman-teman. Nah, pada saat itu dipelecokkan, Yakub itu berjalannya enggak lagi gagah. Kenapa yang dipelecokkan itu adalah kakinya? Karena otot kaki kita itu adalah otot terkuat di tubuh kita, teman-teman. Jadi kalau kita mukul sama nendang, pasti kuat mana, teman-teman? Kuat nendang ya, karena kaki kita itu kan tumpuan badan kita. Kita nggak berjalan pakai tangan, kita berjalan pakai kaki. Nah, pada saat Tuhan pelecokkan kakinya Yakub, disitulah Yakub itu disadarkan bahwa hidupnya itu tidak boleh hidup yang mandiri dari Tuhan, tetapi hidup yang terus bergantung pada Tuhan. Itulah kunci kemenangan kita. Amin, teman-teman ya. Kita hanya punya sedikit lagi, saya selesaikan ya Bu, ini tinggal kurang berapa slide. Yang kedua adalah mengaku dosa. Jadi Bu Ningsih kayaknya kemarin barusan share ini juga deh, tentang nafas rohani ya. Jadi mungkin teman-teman udah belajar itu ya. Jadi kalau kita bersalah, kita mengaku saja dosa ya sama Tuhan, minta maaf. Nah, yang saya pelajari dari ini adalah pada saat kita itu mengaku dosa, sebetulnya kan Tuhan itu sudah mati untuk kita kan 2021 tahun yang lalu di atas kayu salib di Golgota. Lalu kenapa kok kita harus ngaku dosa lagi gitu kan? Bukankah dengan ditumpahkannya darah Kristus itu kesalahan kita masa lalu, sekarang dan besok-besok itu udah diampuni gitu ya? Betul teman-teman. Ternyata kata kunci dari mengaku dosa ini adalah kita itu sadar gitu loh bahwa perbuatan yang kita lakukan itu enggak benar. Perbuatan itu menyakiti hatinya Tuhan. Dan kita mau duduk, kita mau merendahkan diri kita dan minta pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, maaf ya Tuhan udah begitu baik sama saya, tapi saya masih saja jatuh Tuhan. Ampuni. Dan di situ akan timbul suatu rasa gelo gitu kalau orang Jawa bilang ya, gelo itu apa ya, kecewa. Jadi kita akan merasa kecewa dan kita bilang aku nggak mau melakukan ini lagi gitu ya. Jadi kalau kita terus melakukan yang sama, berarti kita belum sampai di titik di mana kita bilang udah Tuhan, aku nggak mau lagi. Nah, kita minta sama Roh Kudus untuk dibimbing agar kita bisa sampai di titik di mana kita bilang sama Tuhan, udah Tuhan, aku nggak mau lakuin ini lagi, aku nggak mau ngelakuin ini lagi karena
Engkau sungguh mengasihi aku lebih daripada aku dapat mengasihi diriku sendiri ataupun orang lain dapat mengasihi aku. Nah, ini adalah bertumbuh bersama. Jadi ini adalah suatu praktek teman-teman yang saya ambil dari buku yang namanya Motivate. Buku ini dikarang oleh Pastor Peter Tanci. Nanti saya tunjukkan ya sesudah slide ini selesai. Kalau ada teman-teman yang ingin membeli, nanti bisa hubungin Bu Ningsih. Nanti saya share dengan Ibu Ningsih untuk. Pastor di Filipina ya. Iya, dari Filipina, betul Ibu. Saya Ya. pernah ibadah di gerejanya cukup besar. Oh, wow, oke. Ya, gerejanya namanya CCF, Bu ya. CCF, ya. Christ Commission Fellowship gitu. Jadi Pastor Peter Tanci ini mengatakan di bukunya yang Motivate ini bahwa perlu sekali di dalam keluarga itu kita saling memaafkan satu sama lain, dimulai dari ayahnya gitu ya. Jadi ini saya baca buku itu tahun lalu teman-teman dan merupakan kerinduan bagi saya untuk di dalam keluarga itu bisa ini alarm saya untuk menandai kalau udah mau selesai. Waktu itu saya rindu sama Tuhan. Duh Tuhan, saya ini kan istri. Jadi gimana ya supaya suami saya itu juga bersatu hati, menyadari bahwa ini penting gitu. Karena nggak gampang kan kita minta maaf itu. Apalagi kita minta maaf sama anak kita gitu. Kita tanya, maaf aku sudah melukai kamu. Maukah engkau memaafkan aku gitu ya. Kayaknya waduh gengsi gitu kalau namanya orang tua ya. Dan nanya lagi ke anaknya, apa yang dapat mama lakukan agar mama dapat menjadi mamamu yang lebih baik. Nggak gampang itu, apalagi untuk seorang ayah gitu ya. Jadi waktu itu saya bergumul, berdoa sama Tuhan, Tuhan rindu Tuhan, engkau pulihkan keluarga kami, engkau pulihkan suami hamba Tuhan gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Jadi waktu bulan Mei tahun 2020 di tengah-tengah pandemi, itu Tuhan berikan hadiah bagi keluarga kami. Itu adalah Tuhan kasih kesempatan bagi ayah daripada anak-anak saya minta maaf ke anak-anaknya yang pertama kali, teman-teman ya. Waktu itu anak saya kaget gitu, papanya kok minta maaf gitu ya. Dia minta maaf waktu kita makan malam sama-sama. Anak saya langsung liatin saya, bener gak sih ini gitu. Dia kayak mimpi gitu ya teman-teman ya. Tapi ya puji Tuhan itu adalah sebuah momen yang indah yang Tuhan sudah berikan. Saya percaya momen yang indah ini juga sudah Tuhan siapkan bagi masing-masing kita di sini. Dan kita selalu akan ada jatuh bangun, teman-teman ya. Jadi nggak terus sudah minta maaf, terus habis itu nggak pernah melakukan apa-apa. Enggak, teman-teman. Kadang ada juga saatnya kita jatuh. Tapi kita tetap bisa lagi datang kepada Tuhan, datang kepada keluarga kita untuk mengawali lagi. Minta maaf, minta pendapat mereka, untuk lakukan sesuatu agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir teman-teman, ini adalah tentang berbuah ya. Ini juga gambar ini saya dapat dari CCF juga Ibu Ningsih, dari Pastor Peter Tanci ya. Jadi sangat menarik ilustrasi yang mereka buat ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat pohon ini ya, pohon buah, itu bisa berbuah pada saat pohon itu kan cukup air ya. Nah, airnya ini adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Amin ya. Pada saat kita minum dari air kehidupan itu, maka kita dapat berakar. Nah, akar-akar ini sebenarnya adalah ketaatan, rendah hati, dan juga kasih, teman-teman. Pada saat kita punya ketaatan, kita punya rendah hati, dan kita punya kasih, akhirnya karakter kita itu akan terbentuk. Nah, yang ada di dalam bawah tanah ini adalah keputusan kita, teman-teman. Kita menang perang pada saat kita mau punya hati yang rendah hati. Karena kalau kita nggak punya hati yang rendah hati, Tuhan nggak akan mau untuk membentuk kita, karena Tuhan itu nggak mau memaksa. Dan pada saat kita nggak mau taat, juga kita nggak akan bisa pernah berbuah, karena kunci daripada kita mengasihi Tuhan itu adalah taat. Dan pada saat itu kita juga terus mengasihi Tuhan, sehingga yang terjadi next-nya adalah ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, amin. Ada pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Dan buah-buah itu akan bertumbuh, teman-teman. Pada saat buah-buah itu bertumbuh terus, teman-teman, maka kita akan menjadi pribadi pemenang.
Nah, itulah kuncinya teman-teman ya. Jadi dengan kesempatan sore hari ini udah selesai Bu Ningsih. Teman-teman semua, terima kasih. Saya berdoa agar semua peserta yang ada pada sore hari ini diberkati Tuhan untuk boleh terus bertumbuh di dalam rendah hati, ketaatan dan kasih-Nya, untuk terus mengakar pada Tuhan sehingga mengalami pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga buah-buah roh itu terus bertumbuh dengan subur, dapat dirasakan oleh diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga komunitas yang ada di sekitar kita. Masing-masing kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, yang ada di dalam Matius 25 ayat 21. Sehingga saatnya nanti pada saat kita kembali ke surga, Tuhan akan bilang, well done, bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Mau ya teman-teman ya? Amin. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Boleh sharing dengan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya saya serahkan ke Ibu Ningsih. Terima kasih Ningsih.